Ada yang bilang apa enggak dijual. Bapak bilang kalau dijual makan uangnya haram. Jadi orang tua kan kaget kok dia udah masuk Islam nggak bilang gitu kan. Jadi orang belajar ngaji kata Pak Ustadz tuh nggak ada negor saya udah Islam kata belum gitu. Nah, nanti orang pada puasa saya ikut puasa. Nah, belum Islam saya. Setelah saya Islam baru berapa bulan gitu, kedua orang tua pun ikut Islam juga. Sekali orang tua pada mau masuk Islam tuh kasihkan sama orang-orang siapa yang mau ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Wakaf TV dimanapun kalian berada, yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah hari ini masih di tempat yang sama, masih di kota Pontianak, yang insya Allah kita pengen mendengarkan cerita-cerita tentang kisah mualaf saudara-saudara Muslim kita, khususnya suku Dayak di daerah Kalimantan Barat ini, yang mana banyak kisah-kisah unik, kisah-kisah menarik nih yang pengen kita bahas dan pengen teman-teman Wakaf TV saksikan. Nah, spesial hari ini kita bersama dengan Bu Ernawati. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Gimana kabarnya Bu? wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah. Mungkin boleh diperkenalkan dulu Bu namanya, terus agama sebelumnya juga Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ernawati, asal dari Sintang. Agama saya terutama agama Katolik. Nah, ini saya di sini ingin menceritakan perjalanan waktu saya masuk agama Islam. Oke, Bu Erna ya. Berarti sebelumnya beragama Katolik ya. Masuk Islamnya dari tahun berapa Bu? Saya nggak ingat waktu itu. Oke. Mungkin mau diceritakan Bu, apa sih yang membuat Ibu tuh pengen masuk Islam waktu itu? Ini awal masuk Islam tuh kakak yang duluan. Kakak. Karena kakak saya kan dulu sekolahnya di Pontianak. Agak kerasin aja enggak suaranya? Kakak saya kan dulu sekolah di Pontianak. Masuk di Panti Asuhan Asia, Jalan Ayani. Jadi dia tuh udah 1 tahun lah dia di sini kan, Pontianak. Sekali pulang ke kampung sana dia udah masuk Islam, udah diislamkan. Gitu kan. Jadi orang tua kan kaget kok dia udah masuk Islam nggak bilang gitu kan. Langsung aja dia nggak dimarah sih dia masuk Islam sama orang tua. Udah itu udahlah mau diapakan kata mama udah Islam katanya kan. Udah dia pulang lagi ke rumah dia bilang ngajak kakak saya yang nomor 2 tuh. Dia bilang cobalah masuk Islam katanya nanti kita sama-sama belajar. Ikut ngaji katanya. Enak masuk Islam kata kakak bilang. Tapi mama bilang kan nanti dulu nggak usah dulu Islam semua katanya. Kayak bertahap gitu. Jadi yang kakak yang pertama ngajak yang nomor 2. Kakak saya yang nomor 2 ikut masuk Islam juga. Ikut masuk Islam dia udah lama. Adalah kali 1 tahun kakak udah Islam. Saya tuh selalu dibawa suruh masuk Islam juga. Dia bilang kau harus masuk Islam katanya kan. Kalau udah Islam nanti bisa gila dia bilang gitu. Saya kan nangis, saya masih kecil kan, nggak tahu disuruh masuk Islam macam mana, saya bilang nggak tahu saya. Tiap hari dia bilang masuklah Islam katanya nanti bisa gila tuh kata dia gitu kan nakut-nakutin saya kan. Saya belum mau Islam, belum ada tergeraklah hati saya kan. Mama sama bapak pun bilang nggak usah dulu masuk Islam katanya. Nggak dimarah sih memang, tapi belum gitu kan. Terus saya setiap hari dimarah, suruh masuk Islam terus. Sampai dia sholat tuh, karena di depan rumah saya kan ada didirikan surau. Ada beberapa kakak lah yang udah masuk Islam situ kan. Segala sepupu. Nah, tetangga tuh ada yang masuk Islam tuh. Tadi ada surau di sana, ramai sih yang
orang yang ngajar di sana datang waktu pertama kali masuk Islam. Udah itu tuh saya disuruh ikut sholat, dipakaikan sarung, apa kain panjang gitu, dikasih slate, jadi untuk mukena, karena belum ada saya mukena kan. Dah, ikutlah saya setiap hari mereka sholat apa dari maghrib tuh sampai ke isya. Saya di surau terus ikut. Ini belum muslim? Belum muslim saya. Jadi orang belajar ngaji, kata Pak Ustadz tuh nggak ada negur saya udah Islam kata belum gitu. Ikut ya saya ngaji. Ikut ngaji saya dulu kan pakai juz sama, belum ikro kayak sekarang. Nah, jadi saya ikut belajar lah. Alif bata saya udah pandai. Suruh baca doa kelima syahadat kan. Pandai saya bacanya. Kata kakak bilang, jangan berhenti ya, ikut terus katanya. Nanti ikut ya belajar kata dia bilang. Nanti mama marah, saya bilang kan, enggak, kata dia, ikut ya ngaji, kata dia. Ikutlah saya setiap hari. Nah, nanti orang pada puasa, saya ikut puasa. Belum Islam saya, ikut puasa, saya ikut sholat subuh. Pokok saya aktif lah, aktif saya di 5 waktu. Sholat. Justru kalau yang di gereja saya malah nggak pernah. Nggak pernah sama sekali saya nginjak gereja pun belum pernah. Apalagi ikut belajar sembahyang gereja saya nggak tahu malahan. Nggak pernah mau saya ikut ke situ kan. Jadi orang-orang bilang, kawan saya pun bilang, masa kok katanya belum Islam ngaji terus, sholat terus katanya. Kata kakak, kalau saya nggak ngaji, nggak sholat, saya nanti gila. Saya bilang gitu. Jadi kakak saya, nanti dia bisa gila tuh kalau nggak ikut Islam kata dia. Ya saya ikut terus lah, ikut terus saya. Kakak saya ngaji apa, lama kelamaan kan saya tuh masuk Islam ya, saya bilang gitu. Saya pamit sama mama dan bapak kan mau ikut Islam. Mama tuh bilang nangis dia lihat saya masuk Islam. Diislamkan saya. Setelah saya Islam baru berapa bulan gitu, kedua orang tua pun ikut Islam juga. Di situ kami semua pada mau masuk Islam daripada beda-beda makan minum gitu kan satu rumah, jadi lebih baik Islam semua kata bapak saya. Itulah yang waktu itu kan kami kan banyak piaraan segala babi gitu kan. Banyak sekali pokoknya, besar kecil banyak. Orang-orang kan biasa beli kalau pas lagi ada, kalau di kampung kan ada pakai gawai apa tuh, belinya sama keluarga ibu berarti ya. Iya, belinya ke situ. Sekali orang tua pada mau masuk Islam tuh kasihkan sama orang-orang siapa yang mau ambil. Orang jauh-jauh pun datang ambil. Ambil sendiri. Jadi bapak ibu tuh juga masuk Islam. Masuk Islam. Setelah bapak ibu masuk Islam, babi-babi yang udah ada dibiarin aja, dikasih siapa yang mau. Kasih siapa yang mau. Setelah udah masuk Islam semua. Ngapa nggak dijual aja masuk Islam? Kan nggak tahu, kata bapak bilang. Kan ada yang bilang apa nggak dijual. Bapak bilang kalau dijual makan uangnya haram katanya. Orang Islam bilang haram makan uangnya, dia bilang gitu. Jadi dikasih aja kata bapak. Nggak apa-apa kasih aja gitu kan. Ya kasihkan orang lah semuanya. Semua babi-babi kasihkan semua. Banyak pokoknya miara babi dulu. Berarti bapak itu masuk Islamnya tuh pas kapan itu? Bapak tuh masuk Islam saya baru sekitar 6 bulan saya Islam. Ibu 6 bulan masuk Islam. Bapak tuh masuk Islam. Masuk Islam. Kalau ini ibunya sama masuk Islam. Sama-sama masuk Islam. Masya Allah. Mama sama bapak sama-sama masuk Islam. Satu keluarga jadi Islam semua. Iya, Islam semua. Berarti yang mulai masuk Islam tuh kakak dulu. Kakak yang tua. Karena dia sekolah ikut orang Islam. Jadi dia itu masuk dia. Setelah udah masuk Islam, mama sama bapak, semua keluarga nggak ada yang suka. Semua keluarga nggak ada yang suka. Nggak ada yang datang, nggak ada yang nanya-nanya, nggak ada.
Misal kita lebaran nggak ada yang mau datang. Katanya Islam nggak ada guna, Islam nggak punya apa-apa lah, apalah gitulah katanya kan. Masuk Islam tuh nyuruh miskin lah katanya gitu. Tapi kita sekeluarga punya keyakinan Islam lebih baik. Apa yang membuat ibu tuh yakin kalau Islam itu lebih baik? Yakin dengan ajarannya, yakin dengan adanya Allah. Kita percaya hanya kepada Allah. Allah itu memang nggak bisa kita lihat. Gitu kan. Jadi maaflah kalau kita masih agama itu kan kita nggak tahu yang gimana ajarannya. Oke, menarik nih Bu. Momentum apa sih Bu yang bikin ibu tuh terkena hatinya, hidayah itu datang tuh dan meyakini bahwasanya kayak ini udah waktunya aku masuk Islam. Ini momentum apa sih Bu kalau boleh tahu? Iya, karena kita kan udah yakin bahwa Islam itu pilihan terakhir, yang terbaik gitu. Dengan agama Islam ini banyak perubahan, banyak hidayah yang bisa kita berdoa, Allah kabulkan, Allah mudahkan, lancarkan segala urusan, gitu kan. Jadi udah mantap hati dah ke Islam. Semua keluarga semua masuk Islam semua. Udah mantap di situ hatinya. Terus respon keluarga besar berarti yang enggak? Iya. Itu gimana Bu pertentangan yang terjadi waktu itu? Pokoknya nggak boleh masuk Islam. Nah, harus tetap di Katolik. Tetap di Katolik. Iya. Keluarga nggak mau main? Nggak mau. Nggak ada yang mau main lah. Pokoknya nggak ada yang mau datang setelah udah Islam. Terus respon ibu gimana ketika keluarga seperti itu? Nggak apa-apa, kata bapak bilang kalau memang itu maunya mereka. Pokok bapak bilang kita udah pegang agama Islam, kita nggak boleh mengubah keinginan kita, karena itu udah pilihan gitu kan. Apapun kata keluarga besar, kita nggak peduli lah, karena kita kan tidak ada yang paksa, kemauan kita sendiri, ya, sesuai hati nurani kita lah, punya pilihan di situ. Jadi orang nggak bisa melarang, nggak bisa juga maksa, biarpun mereka keluarga kan. Pandangan ibu tentang agama Islam ini gimana sih Bu? Pandangan saya tentang Islam yang baiklah, menurut saya Islam yang terbaik. Nah ini gini Bu, jadi kan waktu sebelumnya kan agama Katolik gitu ya. Terus ketika ibu masuk Islam tuh apa sih yang ibu rasakan tuh? Beda lah. Apa ya? Bedanya kita yang banyak bedanya kita menunaikan ibadah sholat. Terus kalau pas bulan puasa kita ikut puasa. Beda jauh lah dari kita sebelumnya itu. Karena kalau kita di Katolik kan minggu sekali kita katakan yang ibadah itu. Kalau di Islam ini kan 5 waktu kita sholat. Terus apa namanya itu, banyaklah perbedaannya ya kita dari Islam tuh. Nggak kayak yang masih di Katolik gitu. Banyak perubahan. Suka lah dengan ajaran Islam. Berarti hari ini masih rutin lah ibu ikut pembinaan, Alhamdulillah. Ikut pengajian di majelis taklim. Iya, Bu? Alhamdulillah. Biasa ke rumah Quran. Rumah Quran Mujahidin. Iya. Pak Masud. Oh, Masya Allah. Iya. Luar biasa ibu, walaupun usianya sudah semakin bertambah, tapi tetap semangat terus belajar. Amin. Mudah-mudahan nggak berhenti. Amin. Ikut terus pengajian kemana-mana gitu. Adik beradik ada berapa? Ada 6. Setelah saya ada adik lagi kan. Masuk Islam lagi. Waktu pertama bapak masuk Islam saya yang bungsu. Terus setelah udah Islam adik saya ada 3. 6 beradik. Saya nomor 3. Muslim semua. Alhamdulillah. Jadi yang 3 itu asli lah Islam. Karena setelah bapak sama ibu. Setelah mama udah Islam baru ada adik 3 itu.
Alhamdulillah di sana pun mereka ikut pengajian juga. Karena di sana ada masjid. Sekarang masjid udah besar. Adik-adik saya pun ikut pengajian semua. Setiap Jumat mereka. Alhamdulillah. Itulah. Berarti awalnya dari kakak yang masuk Islam Iya, sampai satu keluarga masuk Islam. satu keluarga dari kakak. Itu ketika masuk Islam tuh apa sih Bu ujian yang paling berat yang pernah Ibu hadapi? Ujian yang paling berat ya di tantangan dari keluarga itu. Kalau setelah masuk Islam sih kita udah nggak ada niat yang kepengen lihat orang apa namanya tuh yang segala babi itu udah nggak ada niat lagi. Udah nggak kepengen ngelihatnya apalagi. Di situ ujian terberat ya dari keluarga besar gitu kan. Yang dibenci lah kita sekeluarga. Kita pun nggak boleh datang, kita datang pun nggak dihiraukan juga kan. Tapi kan nggak ngaruh juga sih, mereka nggak mau lihat kita karena kita udah punya pegangan sendiri. Tapi respon keluarga sekarang gimana? Sekarang udah bagus, datang dia. Kalau kita lebaran dia datang. Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti keluarga tuh sekarang udah menerima. Udah ya. Udah nggak masalah lagi. Dibilang nggak sama aja, Islam, Katolik, ajaran apapun sama katanya. Tujuan tetap satu dibilang kan. Nggak ada masalah. Ibu, dalam perjalanan Ibu menjalani agama Islam ini, ada nggak sih Bu bisa yang membuat Ibu tuh hampir menyerah gitu? Ada sih. Yang gimana ya? Gimana tuh? Menyerah. Banyak lah yang apa namanya kadang-kadang yang buat kita kesal hati kita tuh. Tapi kita dengan sholat tadi tuh hilang. Jadi nggak ada pikiran yang apa namanya tuh yang buat kita sakit hati atau gimana, nggak ada. Allah tuh kan pasti apa namanya adil. Apapun yang kita pikirkan yang kira-kira kita tidak mampu, Allah nggak mungkin ngasih ujian yang di batas kemampuan kita gitu. Ada nggak sih Bu penyesalan masuk Islam? Nggak ada, sama sekali nggak ada. Alhamdulillah. Kalau boleh dikasih kesempatan Bu, mungkin ada satu hal yang pengen Ibu sampaikan ke keluarga ataupun keluarga besar Ibu lah yang mungkin dulunya pernah menolak, pengen kalau Ibu pengen nyampaikan secara langsung mungkin nggak nyaman gitu, mungkin barangkali video ini akan ditonton atau akan tayang, apa yang pengen Ibu sampaikan dengan keluarga? Sampaikan dengan keluarga, buat keluarga besarku yang di kampung yang masih agama Katolik, jangan pernah sakit hati dengan semua pilihan yang kami pilih. Kami memilih agama Islam. Jadi semua ini kan sesuai dengan keyakinan kan. Jadi nggak ada yang bisa memaksa, nggak ada yang juga yang bisa melarang. Nah, kalau memang ada niat ingin masuk Islam sama-sama, ayo sama-sama belajar, sama-sama kita apa namanya saling ngasih solusi mana yang terbaik itu. Nah, kita punya pilihan masing-masing. Jadi buat keluarga ya nggak usah marah atau benci, dendam sama keluarga saya lah. Luar biasa sekali pemirsa Wakaf TV. Nah, begitulah tadi perjalanan spiritual Bu Ernawati ya. Iya. Bu Ernawati, bagaimana ketika beliau itu bermula dari kakaknya yang terlebih dahulu masuk Islam, lalu kakaknya mengajak beliau masuk Islam, dan sampai alhamdulillah hari ini satu keluarganya hari ini memeluk Islam semua. Dan kita doakan juga semoga Bu Erna ini tetap istiqomah. Bayangkan teman-teman, kemarin itu
saking banyaknya peliharaan itu ya Bu, peliharaan babi itu kok dijual mungkin duitnya udah jutaan. Oh, banyak. Udah banyak sekali, bahkan direlakan karena memang satu hal bahwasanya ini hal yang tidak benar dan merelakan itu demi agama Islam. Luar biasa sekali. Dan semoga pemirsa semua yang nonton ini kita semua diistiqomahkan Allah Subhanahu wa taala dan bisa berjumpa di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman di channel Wakaf TV. Semoga kedepannya kita menghadirkan konten yang inovatif dan kreatif. Dari Kota Khatulistiwa Pontianak, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi salah satu hambatan di jalannya, ya ini nih. Nah ini salah satu. Hampir aja nih kawan kita jatuh ke sungai. Jadi memang salah satu hambatan kita itu kalau masuk ke pedalaman ya seperti ini salah satunya. Belum lagi kayu-kayu itu pada muncul dari dasar sungai. Jadi memang perlu kehati-hatian dan tingkat risikonya juga tinggi, besar ya. Ya begini kondisi ketika kita masuk ke pedalaman Sintang, Kalimantan Barat, kita memang harus bisa membaca kondisi sungai, kondisi alam. Kalau pada saat air naik, kita aman. Pada saat air surut, maka kondisinya kita harus berhati-hati. Pada siang hari ini kita akan berangkat menuju Desa Mentatai. Dalam perjalanan insya Allah bisa ditempuh nanti bersama dengan tim kurang lebih 6-7 jam. Pada malam hari nanti kita akan bertemu dengan warga umat Islam yang ada di pedalaman Desa Mentatai. Alhamdulillah sudah kurang lebih 600 mu'alaf yang masuk Islam dengan asbab dakwah ini. Dan tentunya ini tidak hanya sebatas mereka memeluk Islam, tetapi masih banyak PR-PR yang harus kita selesaikan. Dalam hal ini kami membina mereka membutuhkan Al-Quran untuk kita sampaikan kepada mereka yang menjadi sarana mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami berharap dan mengharapkan bantuan dari seluruh kaum muslimin untuk mensupport dakwah ini dengan berwakaf Al-Quran di Badan Wakaf Al-Quran. Luar biasa. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa pondok ini sangat dibutuhkan karena memang di sini sangat minim akan bahkan mungkin bukan lagi dikatakan minim, memang tidak ada lembaga semacam pondok pesantren yang berdiri di Desa Nangatempunak ini. Yang kedua adalah kerusakan akidah. Ya, jadi di sini jika tidak ada pesantren ini rusaknya luar biasa. Apalagi memang pemurtatan sangat kuat di Desa Nangatempunak ini. Jadi memang misionaris itu masuk kemari itu dengan materi yang kuat, ya, dengan iming-iming yang kuat. Dengan adanya pondok pesantren ini mengkader anak-anak para mu'alaf, ya, dari suku Dayak yang berasal dari pedalaman ini sangat mudah. Jika mereka sudah belajar agama, kemudian mereka sudah paham dengan agama dan mereka sudah hafal Quran, mereka akan kita kembalikan ke kampung-kampung mereka. Kita sekarang sambil melihat lahan atau tanah yang akan kita bebaskan untuk pembangunan atau perluasan pondok tahfiz Quran Cahaya Tempunak. Lokasi ini adalah lokasi yang bebas daripada banjir dan luasnya kurang lebih 4 hektar, dan insya Allah di sini nanti akan kita bangun sarana ibadah, kemudian sarana untuk tinggal mukimnya para santri, kemudian aula belajar dan pertemuan para santri. Dengan demikian ini akan membantu dakwah dan memaksimalkan dakwah di pelosok pedalaman Sintang, Kalimantan Barat. Kami mengajak kepada seluruh kaum muslimin untuk mensupport, membantu dakwah ini dengan menyiapkan donasi dan wakaf terbaik melalui Badan Wakaf Al-Quran, dan semoga apa yang kita korbankan di jalan Allah SWT, harta kita
lelahnya kita, semua akan Allah berikan ganti dengan ganti yang lebih baik, kemudian diberikan balasan dengan balasan yang terbaik. Dan kami mendoakan semoga antum semua dijaga oleh Allah SWT dari seluruh musibah baik dunia maupun akhirat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.